Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat GPB Amanat dimanapun berada. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat berkumpul bersama ibadah kita lagi. Kita dapat bertemu lagi walaupun masih via online ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan adanya kesempatan ini. Walaupun kita berjauh-jauhan, tidak dalam satu gedung, tetapi itu adalah kasih karunia juga, karena kita semakin dekat dengan keluarga. Dan satu hal juga kita dapat belajar bahwa gereja bukan hanya bangunan, tetapi gereja lebih daripada diri kita. Maka mari kita akan memberikan diri kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesempatan untuk boleh saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara boleh pejamkan mata sejenak. Mari kita akan bersyukur, mari kita akan mengingat segala kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara ucapkan syukur pada Tuhan buat hari ini. Tuhan baik, katakan Tuhan baik. Tuhan dahsyat, katakan Tuhan dahsyat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita akan memuji bersama.
kemenanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, sembah Kau Tuhan, megahkan wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga kami, bersama-sama orang terkasih kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh memuji bersama Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ketika kami hari ini datang kepadamu tidak dengan hati yang benar. Mungkin kami dengan hal-hal yang kurang baik ataupun tidak benar di hadapan-Mu. Kami minta ampun Tuhan, kami minta ampun. Kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini. Biarlah hari ini bukan hanya sekedar sesuatu yang rutinitas, tetapi jauh lebih dari itu. Berikan kami pembelajaran buat hari ini, kami menjadi pribadi yang baru oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Yes, kasih tepuk tangan, kasih salam kanan kirimu. Kalau ada keluarga atau anak atau istri boleh dicium. Kalau saya masih premamori, jadi bayangan saya segini dulu. Gitu ya. Haleluya, masih semangat pada Tuhan, amin, amin, haleluya. Mari saya akan membacakan satu firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 17. Mazmur 17 ayat yang 1-2. Beginilah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkan Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akan memujikan bersama-sama dengan pujian bersyukurlah. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di tempat masing-masing,
Mari mempersiapkan hati kita masing-masing untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mari semuanya akan memuji satu pujian dengan judul Berkat Kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Mari kita akan memujikan lagi lebih dalam lagi. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Haleluya. Dengan kasih hambanya, silahkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, hingga sampai saat ini pun Tuhan, kami masih ada sebagaimana ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Hingga saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan telinga seorang hamba untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Segala kelemahan, keterbatasan hamba-Mu serahkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena sampai saat ini pun kita masih menikmati pemeliharaan daripada Allah Tritunggal kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya ambil dua jalan manusia. Nats firman Tuhan pada saat ini saya ambil dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik,
Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membuka kitab Mazmur, maka kita ditemukan kata pertama dalam kitab Mazmur itu adalah berbahagialah. Dan selanjutnya, kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah mengemukakan dua jalan yang sangat ekstrim yang sering dilalui oleh manusia. Jalan hidup yang sungguh-sungguh dan jalan hidup orang yang benar pada dasarnya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jalan hidup yang kedua pada dasarnya adalah jalan orang fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedua jalan ini merupakan gambaran dua golongan manusia di dalam kehidupan manusia sepanjang kitab Mazmur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama belajar seperti apa sih jalan orang benar itu. Di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga, di situ dituliskan yang pertama adalah jalan orang benar. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, jalan orang benar itu adalah orang-orang yang berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Di ayat yang pertama sangat dijelaskan sekali bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jalan orang yang benar adalah orang-orang yang berjalan tidak seturut dengan nasihat orang-orang fasik. Apa tuh orang-orang fasik? Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang mengenal Allah tetapi tidak melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jalan orang benar adalah orang-orang yang berjalan dan tunduk pada otoritas Allah. Orang benar adalah orang-orang yang berjalan dan tunduk atas nasihat-nasihat Allah, yang tidak berlawanan dengan pandangan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesukaan orang-orang benar adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu adalah sikap-sikap daripada orang-orang yang hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan jalan orang yang fasik? Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima itu menjelaskan seperti apa sih orang fasik itu. Kalau kita mau pelajari tentang orang fasik, tentang fasik, kata fasik itu kalau kita pelajari dari arti katanya, etimologi, itu adalah orang-orang yang keluar dari sesuatu. Sedangkan kata fasik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan, buruk kelakuannya, jahat, dan seringkali melakukan dosa. Arti yang kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan sering melakukan perbuatan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Di mana posisi kita saat ini? Apakah saat ini kita berada dalam posisi jalan orang benar atau jalan orang fasik? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua, bahkan menjelaskan sangat detail, bahkan memberikan perbandingan bagaimana kesudahan daripada orang yang berjalan sesuai dengan jalan Tuhan atau jalan orang-orang benar, dan kesudahan daripada perjalanan orang-orang fasik. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di dalam ayat yang ketiga dijelaskan juga mengenai jalan orang benar, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tuhan memberikan jaminan bagi setiap orang yang mau berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, atau yang berjalan sesuai dengan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalimat yang serupa juga dikatakan oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik dalam kitab Mazmur maupun kitab Yeremia dan pasal 17 itu dikatakan bahwa orang yang berjalan di jalan yang benar itu tidak akan pernah takut akan musim kering, karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi mata air. Dia akan selalu menghasilkan buah pada musimnya menurut kitab Mazmur. Tetapi dalam kitab Yeremia bahwa dia tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita pasti selalu merindukan untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saudara sebagai seorang pelayan Tuhan pasti ingin untuk menghasilkan buah di dalam pelayanannya, yaitu jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Saudara sebagai seorang keluarga pasti ingin untuk keluarganya bahagia. Itu adalah buah dalam sebuah keluarga. Kita juga pasti akan menghasilkan buah di dalam usaha kita, yaitu keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah jaminan bagi setiap orang berjalan menurut jalan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan keberhasilan, kesuksesan, akan menghasilkan buah, bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi lebih daripada itu, bahwa ia akan menghasilkan buah pada waktunya. Sangat berbeda sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dengan orang-orang fasik. Ya, di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dari ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat perbandingan bagaimana dengan perjalanan hidup jalan orang benar yang berada dalam jalan yang benar dengan jalan orang fasik. Jalan orang benar pasti akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak akan pernah takut akan datangnya musim kering. Tetapi jalan orang fasik pasti akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan pilihan melalui firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jalan mana yang akan kita pilih? Ini adalah pilihan bagi saudara dan saya. Kalau saudara ingin untuk menghasilkan buah di dalam kehidupannya, atau saudara ingin untuk mengalami kebinasaan di dalam kehidupannya. Kalau ingin untuk berbuah, Tuhan memberikan jaminan di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga. Laluilah jalan yang benar. Yaitu jalan yang benar adalah jalan yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan jaminan yang sangat luar biasa sekali bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan, jika kita mau untuk ambil jalan yang Tuhan ingin kita lalui. Ya. Banyak di antara kita yang sudah terlanjur melalui jalan yang salah. Terkadang dia merasa bahwa jalan yang sudah dilalui itu sudah salah, tetapi dia enggan untuk berbalik arah dan melalui jalan yang benar. Orang fasik bukan berarti orang yang tidak mengenal Allah. Orang fasik adalah orang yang mengenal Allah, tetapi mereka tidak mau untuk melakukan ketetapan Allah. Ya. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini juga mari kita merubah paradigma kita tentang penilaian terhadap orang-orang fasik. Terkadang kita berpikir bahwa orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi bagi saya pada pagi hari ini saya katakan bahwa orang-orang fasik adalah orang yang mengenal Allah, tetapi mereka sengaja tidak mau melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Mereka sengaja keluar dari jalur Allah
dan mereka mau melakukan sesuai dengan mau mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua, menunjukkan jalan yang benar bagi kita jika kita ingin berhasil dalam kehidupan kita. Jika saudara ingin seperti pohon yang ditanam di tepi mata air, aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya, ikutilah jalan yang benar, yaitu jalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Itu jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, lakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka saya percaya bahwa saudara dan saya pasti akan berhasil dalam kehidupannya. Kita akan berbuah di dalam kehidupan kita. Baik saudara sebagai seorang pelayan, pelajar maupun pengusaha, kita pasti akan menghasilkan buah pada musimnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita pasti sangat merindukan untuk berhasil dalam kehidupan kita. Banyak orang yang berusaha untuk mencari keberhasilan dengan menempuh jalan pintas, ya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata bahwa jika kita ingin untuk berhasil menghasilkan buah dalam kehidupan kita, inilah jalan yang benar, yaitu ikuti ketetapan-ketetapan Allah. Ikutilah jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maka saya percaya bahwa saudara pasti akan berbuah di dalam kehidupan saudara. Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dan saya, asalkan kita mau untuk berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kali dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 tadi berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, itu adalah orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau ingin untuk diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita adalah gambaran orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dari Yeremia pasal 17 juga berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya dan yang tidak mengalami datanya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, di dalam kitab Mazmur kita akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Tetapi dalam Yeremia berkata bahwa kita tidak akan pernah menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu berbuat terus menerus. Ini adalah jaminan firman Tuhan bagi kita semua. Sekarang pilihan ada di tangan saudara dan saya. Jalan mana yang harus kita pilih, saudara dan saya pilih? Jalan yang benar menurut jalan Tuhan atau jalan menurut orang fasik? Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk melihat jauh ke dalam hati kita. Sekarang ini kita berada dalam posisi jalan yang mana? Kalau saat ini saudara merasa bahwa saudara sudah berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, lakukanlah teruslah melangkah. Janganlah menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Tapi apabila saat ini saudara merasa bahwa saudara sedang keluar daripada jalur Tuhan, berhentilah melangkah dan berbalik arah dan mulailah jalan di jalan yang benar. Karena kalau semakin terus melangkah, maka semakin kita akan mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita untuk mengikuti jalannya bukan karena Tuhan gila hormat atau ingin untuk dihormati, tidak. Tapi karena Tuhan tidak ingin saudara dan saya mengalami kebinasaan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin saudara mengalami kegagalan di dalam kehidupan saudara. Tuhan hanya menginginkan saudara berhasil menghasilkan buah pada musimnya di dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya. Mengapa? Karena saudara begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan jalan yang benar bagi saudara, jalan yang harus saudara tempuh
supaya saudara dan saya bisa berhasil dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan sangat tidak menginginkan saudara dan saya mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu, Dia ingin dan menunggu saudara untuk berbalik arah kembali kepada jalan yang benar, itu jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lakukan yang baik di mata Tuhan, maka saudara pasti akan berbuah di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa saudara dan saya sering melihat bagaimana kondisi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia pasti akan selalu bertumbuh dan bertumbuh, tidak pernah mengalami musim gugur. Tetapi lebih daripada itu, dia bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi selalu menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa saudara dan saya pasti sangat rindu untuk selalu berada di dalam jalur Tuhan. Bagaimana supaya saudara selalu berada dalam jalur Tuhan? Laluilah jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apa yang dipandang Allah benar di matanya, lakukanlah itu. Maka saya percaya bahwa saudara pasti akan menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati kami dan mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lalui jalan yang Engkau kehendaki. Kami boleh melalui jalan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Mungkin di antara kami sudah terlalu jauh melangkah meninggalkan-Mu Tuhan, keluar daripada jalur yang sebenarnya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh berbalik arah dan melalui jalan yang Engkau kehendaki Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu menginginkan kami, untuk kami boleh memperoleh kebahagiaan, keberhasilan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menginginkan kami, untuk kami bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Baik di dalam kehidupan pelayanan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang akan selalu siap untuk memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat firman yang luar biasa, yang boleh menjadikan kita semuanya boleh semakin diberkati. Semuanya diberkati, amin. Amin. Tiba saatnya kita semuanya, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk negara kita. Kita berdoa untuk kota kita. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Mari kita serahkan hidup kita. Kita menyerahkan pokok-pokok doa kita ke dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
bersyukur Tuhan di akhir ibadah kami ini. Terima kasih semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk puji-pujian. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan sungguh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu, dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Bapa. Kini tiba saatnya kami membawa bangsa kami. Kami menyerahkan Indonesia yang kami kasihi. Kami menyerahkan Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah bangsaku, diberkatilah negeriku, diberkatilah tanah airku, diberkatilah pemimpinku, Bapak Presidenku Tuhan, diberkatilah. Oh, para menteri, semuanya Tuhan, anggota Dewan, anggota MPR, semuanya Bapa, TNI Polri diberkati Bapa. Tuhan, bila mana beberapa bulan terakhir ini negeriku sedang dilanda wabah COVID-19 yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan Tuhan. Bahkan sekolah-sekolah mulai tutup dan orang-orang mulai tidak bisa bekerja lagi Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, pulihkan bangsaku, pulihkan negeriku Tuhan. Hamba berdoa supaya semua berjalan normal kembali. Yang sekolah bisa sekolah kembali, yang bekerja bisa bekerja kembali, yang berjualan bisa berjualan kembali Tuhan. Oh, bahkan Tuhan, setiap layanan baik bandara, pelabuhan, terminal, semuanya Tuhan kembali normal Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, pulihkan negeriku Tuhan, pulihkan Tuhan. Aku percaya Tuhan, semua dalam sepengetahuan Tuhan, ketika kami mengalami situasi yang tidak menyenangkan, kami percaya Tuhan, kalau kami bisa melewatinya, Tuhan sudah memberikan kekuatan dan damai sejahtera itu kepada kami. Doa kami Tuhan, supaya semuanya boleh cepat berlalu Tuhan, dan kembali semuanya normal Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu menikmati berkat yang sama, berkat damai sejahtera, berkat pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan dengan sesama, semuanya diberkati. Yang bekerja diberkati, yang usaha diberkati, yang sekolah diberkati, bahkan yang mencari pekerjaan Tuhan diberkati. Semuanya menikmati lawatan Tuhan. Jadilah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, boleh dinikmati setiap rumah tangga umat-Mu Bapa. Secara khusus hamba berdoa pagi hari ini, kami menyerahkan orang tua kekasih kami, Bapak Joni, Ibu Foni yang sedang terbaring lemah. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan kondisi orang tua kami ini Bapa. Pulihkan Bapa. Kami rindu Tuhan, mujizat itu masih ada, mesti nyata Tuhan. Ketika kami berdoa itu terjadi Bapa. Tambahkan kepada kami iman Bapa, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, teristimewa bagi Bapak Joni dan Ibu Foni. Kami juga memberkati Tuhan pada siang hari ini Tuhan, untuk Bapak Gembala yang sedang sakit. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Bapak Gembala sudah sembuh, Bang Iksan sudah sembuh, Bang Oner sudah sembuh, hamba-Mu juga sudah sembuh, dan kami semuanya, Ibu Sur juga Tuhan sudah sembuh, Ibu Esther sudah sembuh Tuhan. Semua kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan pada minggu ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan sembuh semuanya Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur juga untuk Ibu Ari, Ibu Esti Ari yang Tuhan izinkan mengandung. Berkati kandungannya Tuhan, sampai pada masa yang ditentukan Tuhan, anaknya lahir dengan normal. Terima kasih Tuhan.
anak ini sudah lama dinantikan. Engkau berkati segala keperluan, kebutuhan selama mengandung. Engkau yang mencukupkannya Bapa. Oh, kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan sudah atur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berterima kasih oleh karena semua yang sudah kami nikmati, kami rasakan. Bahkan apa yang tidak pernah kami doakan atau pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada kami. Bukti Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.